Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman petani Nusantara, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan selalu ya dalam menjalankan aktivitasnya. Oke teman-teman, kali ini kami mau sharing bagaimana caranya membuat media tanam. Nah, media tanam ini bisa digunakan untuk teman-teman menanam di pot ataupun planter bag ataupun polybag. Nah, tiap media tanam itu punya spesifikasi tertentu dan kegunaan tertentu ya teman-teman. Mungkin kalau untuk kita menanam cangkokan, kita ada satu poin yang penting yang harus diperhatikan ketika membuat media tanam, yaitu jangan menggunakan kohe atau kotoran hewan terlebih dahulu. Karena mengapa? Cangkokan itu kan sifatnya dia masih akar muda dan dia tumbuh untuk yang pertama itu untuk melakukan penumbuhan akar terlebih dahulu. Di beberapa kasus dan yang sering pernah kita alami juga, ketika kita menanam cangkokan dalam media tanam dengan menggunakan kohe, padahal kohe itu sudah difermentasi, ada beberapa cangkokan bisa kita ambil sampel itu dia mati karena akarnya busuk. Dan mungkin ya salah satu penyebabnya adalah kita campurkan kohe pada media tanamnya. Tapi kalau untuk media tanam akarnya yang sudah bagus, cangkokan yang sudah mapan, sudah ditanam gitu, akarnya sudah maksimal, mau kita oversak, penggunaan media tanam dengan campuran kohe bisa rekomendasi karena direkomendasikan untuk pertumbuhan vegetatif selanjutnya. Oke, langsung aja teman-teman, kita akan buat media tanam. Kali ini bahan-bahan yang kami gunakan adalah yang paling pertama sekali adalah tanah ya teman-teman. Tanah kita ambil dari permukaan tanah atau istilah di ilmu tanah itu adalah topsoil ya. Di kedalam 1 sampai 15 cm. Media tanam sebagus apapun bagi kami yang penting kalau untuk manusia itu dia nasinya ya. Kalau untuk tanaman tetap perlu tanah ya. Karena apa? Ada beberapa campuran ya. Tapi tetap tanah perlu digunakan karena tanah itu dia menyediakan unsur mikro bagi tanaman seperti besi, boron, seng, tembaga dan segala macam, walaupun dalam kapasitas kecil ya untuk tanaman. Tanah yang pertama yang kita gunakan, tadi catatan pentingnya adalah di permukaan tanah atau di topsoil ini. Kemudian kita gunakan sekam bakar. Ini teman-teman, sekam bakar kita gunakan. Pertama, dia berfungsi sebagai penetral pH tanah. Karena sekam bakar ini dalam beberapa artikel dicatat bahwa dia punya pH 6,5 ke atas. Jadi ketika tanah kita itu pH-nya agak asam, bisa dinetralkan dengan sekam bakar. Kemudian sekam bakar juga berfungsi sebagai porositas bagi tanaman ya, bagi media tanam. Jadi kalau kita punya tanah campuran yang terlalu padat, sedangkan kita tanam di media pot ataupun planter bag, otomatis kita memerlukan media tanam yang punya porositas yang agak tinggi atau kegemburan yang agak tinggi, sehingga pas waktu penyiraman air itu mudah menyerap, tapi dia tidak cepat kabur ya, atau tidak cepat keluar daripada pot tersebut. Karena di satu sisi sekam bakar ini dia memberikan porositas yang lumayan tinggi, kemudian dia berfungsi sebagai penyimpan air di dalam media tanam, di dalam tanah, dan juga tempat hidupnya organisme-organisme yang baik untuk tanaman ya. Kenapa kita gunakan sekam bakar dan juga sekam yang mentah yang busuk juga ya, kita campurkan
supaya tadi porositas, pH tanah, dan juga apa lagi ya, banyak ya kegunaan sekam bakar dan sekam itu ya di dalam pembuatan media tanam. Ini kita juga campurkan sekam mentah yang sudah lapuk, yang sudah agak busuk. Kemudian campuran media yang terakhir yang kita gunakan adalah nih, kotoran hewan. Kita gunakan kotoran hewan kambing ya teman-teman. Satu catatan penting untuk penggunaan kotoran hewan adalah dia harus benar-benar sudah kering atau sudah lama ya, kalau tidak kita fermentasi atau kita fermentasi terlebih dahulu, supaya tadi itu zat amoniak dan berbagai macam zat yang malah berbahaya kepada tanaman ketika tanaman itu kohe itu masih mentah, dia bisa dinetralisir dengan fermentasi tersebut. Ini kohenya sudah matang, sudah difermentasi dan sudah kering dan siap digunakan. Nah, mungkin itu ya teman-teman 3 bahan dasar utama untuk pembuatan media tanaman. Pertama, yang paling utama, nasinya adalah tanah, kemudian kita campurkan sekam mentah yang lapuk dan hampir busuk, kemudian sekam bakar juga, dan yang keempat ini kohe ya teman-teman. Ini lagi di kebun kami bersama Kak Eeng, kakak pertama, lagi pembuatan sekam bakar juga untuk pesanan. Kalau untuk wilayah Pandeglang, teman-teman bisa mampir. Ketika membutuhkan sekam bakar bisa mampir ke kebun kami. Kami juga sedia sekam bakar dalam bentuk karungan. Packingnya karung 50, tapi satu karung 50 ini kami ukur 5 pengki ya. Tapi cukup worth it lah buat temen-temen untuk pembuatan media tanam di Tabu Lampot. Silakan ya bagi teman-teman Rangkas, Cilegon, Serang, mampir aja ke sini atau kontak nanti di nomor WhatsApp kami ya untuk suplai kebutuhan sekam bakar teman-teman. Nah, kita langsung aja, nanti saya akan perlihatkan kita bakal mix ya. Oh ya, satu lagi, berapa takarannya kira-kira ketika kita membuat media tanam? Sebenarnya tidak ada aturan baku ya untuk pembuatan media tanam. Cuman yang kami gunakan ini bandingannya adalah 1:1:1/4. Jadi kalau kita punya satu karung atau satu ember tanah, itu dicampur dengan satu ember sekam bakar atau sekam mentah, dan 1/4-nya itu kita campur kohe. Jadi kohenya tidak terlalu banyak. Campuran tersebut bisa dimodifikasi tergantung teman-teman bagaimana membutuhkannya. Kalau teman-teman pengen lebih gembur, berarti campuran sekam bakarnya lebih ditambahkan lagi. Oke, seperti itu. Nanti dilanjutkan dengan mix ya, atau kita mau ngaduk dulu sambil olahraga. Tetap jaga kesehatan para petani Indonesia, para petani Nusantara ya. Oke teman-teman, saatnya kita mix ya, atau campur. Kita aduk beberapa campuran tadi yang sudah saya jelaskan. Mungkin video ini akan dipercepat karena kalau mengikuti waktu yang digunakan untuk mengaduk ini akan lambat ya, pasti akan lambat. Kita aduk. Oke teman-teman, kurang lebih 1 jam ya kita ngaduk ini. Doain ya makanya supaya kita cepet nanti bisa beli mesin pengaduk. Lumayan ngos-ngosan 1 jam ngaduk. Dan ini hasilnya ya teman-teman.
Ini campuran dari tanah, sekam bakar, sekam mentah, sama kohe. Kita genggam juga gembur ya teman-teman. Ini bisa digunakan ke tabu lampot teman-teman, ke tanaman teman-teman yang ada di pot. Enak disiramnya enggak padat, otomatis nanti air itu bisa diserap dengan maksimal ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah nonton. Semoga cara trik ini bermanfaat buat teman-teman yang mau bikin media. Salam sukses petani Nusantara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.